yang bisa Om bantu? Kita mulai dari awal ya Pak ya. Iya siap. Apa yang bisa saya bantu adik yang baik budi? Dengan beberapa pertanyaan yang bisa Bapak jawab. Sebelumnya boleh perkenalkan diri? Siapa nama adik? Saya tanya. Perkenalkan diri sama Bapak. Buka usahanya itu berapa lama, nanti itu soal profil pertanyaannya itu nanti sama nanti apa namanya tentang permasalahan dari usaha Bapak yang sekarang. Nah, jadi boleh tanya pertama, boleh Bapak perkenalkan nama dulu. Kalau adik nanya untuk memperkenalkan diri saya cuma bisa memberi sama adik sekedar usaha saya itu usaha saya betul. Boleh. Enggak masalah. Baik, pertanyaan yang pertama yang bisa untuk awal permasalahan, bukan permasalahan tapi profilnya dulu dari usaha yang Bapak bangun sekarang. Yang pertama, sudah berapa lama dan dari tahun kapan membuka usahanya di Kota Langsa di Pasir Tempat? Di Kota Langsa. Nah, dari tahun kapan? Sudah berapa lama? Adik hitung sendiri ya? Ya, dari Adik hitung sendiri tahunnya berapa lamanya ya? Dari 2018. Berapa tahunnya adik hitung sendiri? Bisa kan hitungnya kan? Terus yang kedua ada awal buka usaha di sekitar Langsa atau Pasir Tempat itu kenapa? Karena itu memang usaha saya. Karenanya maksudnya kenapa ya, maksudnya? Maksudnya kenapa bisa membuka usaha di sekitar ini? Awalnya membuka usaha di Coba. sini. Awal mula kenapa alasannya membuka usaha? Memang saya ingin membuka usaha ini. Ya memang saya ingin membuka usaha ini, maka saya membuka di sini. Awalnya saya buka di sini. Karena objeknya jelas. Objeknya jelas jadi ini pasir Bapak. Sesuai dengan target kondisi saya jelas mahasiswa. Lingkungan mahasiswa. Terus yang ketiga kenapa bisa kepikiran membuka usaha di sini? Alasannya karena targetnya. Target saya ya mahasiswa. Terus, Karena dasarnya saya dulu pembukanya di Medan. Target saya di lingkungan mahasiswa juga di sekitaran Unjuk. tapi kenapa bisa kepikiran lanjutin di sekitaran Itu Langsa? boleh pertanyaannya. Kalau di Medan itu pemberi jasa cukup banyak dan tingkat saingan itu cukup Jadi, besar ya. Intinya di sana hanya banyak pemberi jasa, pemanfaat jasanya itu kecil dan kali-kali barangnya itu tinggi. Kalau di sini pemberi jasanya dia bisa ada, karena ada banyak juga. Cuma pemanfaat jasa itu sangat besar di sini. lebih banyak pemanfaatan Ya, jasanya. pemanfaat objek pemanfaatnya di rumah orang memanfaatkan jasa. Oke, pemanfaatan jasanya di sekitar Langsa itu termasuk rendah. Ya, pemanfaat jasanya tinggi. Pemanfaatan jasanya. Pemberi jasanya yang terbatas. Sebaliknya dari Kota Medan. Iya, sudah pasti. Jadi makanya melanjutin di sekitar Langsa. Sama di sini orang sedikit hitungannya kali-kalinya bayar. Terus lagi-lagi dengan permasalahan yang terbesar yang pernah Bapak selesaikan dari menjalankan usaha sekarang. Permasalahan terbesar Yang yang saya selesaikan, yang saya hadapi. Ya, yang saya Bapak hadapi. Oh, selesai bukan permasalahan namanya. Ya. Selesai udah bukan permasalahan. Paham kan? Ya, ya, Pak. Yang saya hadapi. Ya, itu maksudnya. Dalam sebulan itu tidak kita hitung minggu ya, hitungan bulannya aja. Sebulan itu cuma 8, dalam setahun cuma 8 bulan kerja. Yang sekarang bekerja. Artinya 4 bulan itu tercecer hilang sia-sia. Contoh mahasiswa libur semester dan lain-lain. Karena libur panjang Tidak, mahasiswa. ditambah lagi libur hari Minggu, itu aja permasalahan. Karena hari Minggu juga yang istirahat seluruh mahasiswa. Tapi kalau bisa 1 hari 24 jam, 48 jam, mungkin cukup enak dan sangat enak sekali. Tapi 1 hari 24 jam istirahat kita dan seterusnya minggu libur urusan ke kampus dalam setahun 4 bulan libur, belum termasuk hari minggu lagi dihitung. Nah, di situ kendala yang sangat besar. Itu jadi hadapan terbesar buat permasalahan terbesar Yang buat dihadapi juga ya. Terus ada juga peluang apa saja yang pernah Bapak jalankan di menjalankan bisnis? Maksudnya peluang?
peluangnya. Sambung dari pertanyaan yang terakhir dari untuk peluang apa saja semenjak menjalankan bisnis usaha. Di luar negeri fotokopi ya? Ya. Nah, Ya, di luar selain nge-print fotokopi apa saja? yang Selain nge-print foto foto ada yang ngapur jurnal, ya kan? Jika mahasiswa itu merasa ya, mana tahu mereka membutuhkan konsultasi tugas akhir mereka atau sebanyak konsultasi ya, konsultasi dia kalau ada dengan konsultasi saya cuma mengarahkan ya secara eksternal ya, kalau karena dia tidak menjadi kampus secara eksternal saya latih mereka. berarti banyak bantu untuk bagian belajar. Terus ini pertanyaannya, tips menjalankan usaha agar tetap konsisten dalam usaha yang biar ramah aja sama pelanggan, ramah aja. Selain ramah, objektif, tidak memanfaatkan situasi, memanfaatkan keadaan, berarti terbuka. Ya. Jika mereka yang butuh itu, kita dari. Oh enggak, dia enggak sama kita kemarin enggak apa-apa, berarti enggak rezeki saya. Jadi ada 4 lagi untuk bisa Bapak tanya singkat. Yang pertama itu secara kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang pertama itu secara kekuatan itu enggak? Jadi masuk kekuatan itu ya? Kekuatan dalam bisnis, dalam menjalankan bisnis apa? Saya percaya diri. Secara kelemahan? Kelemahan itu saya bilang waktu jam bisnis tadi itu. Jam Misalnya bukan jam kerja, waktunya itu gimana ya? Objek saya itu waktunya dalam setahun itu yang sudah pasti 4 bulan terbuka itu dengan teman saya masih seru di semester yang berbulan-bulan. sampai dalam waktu jangka panjang itu kalau nggak salah saya 4 bulan waktu itu. Peluang secara peluang? Dua. Peluang dalam menjalankan bisnis ini. Kesempatan Bapak untuk mengembangkan apa selain peluangnya? Maksudnya kesempatannya? Kalau misalnya selagi Bapak menjalankan bisnis ini, Bapak ada cari peluang lain selain fokus ke Oh enggak, saya fokus dengan satu titik aja. Satu titik ini saya kembangkan sesuai dengan koridor dalam usaha saya ya, tapi di luar dari bisnis saya. selain membuka hanya sekedar lagi kan ada juga orang yang udah membangun lebih lama ataupun tetap belajar, mungkin bisa membuka cabang baru untuk hal yang lain. Kalau ada terpikir untuk buka di dalam lain, cuma saya membutuhkan persiapan yang cukup matang. Mungkin lebih dari itu sih. Terus Di wilayah dekat sini juga kan. Cuma dekat kampus. Dekat kampusmu. terus yang terakhir ada ancaman. Selama Bapak menjalankan bisnis ini, ada gangguan atau ancaman selama Bapak menjalankan bisnis ini dalam beberapa tahun sekarang? Coba tanda petik aja dulu. Ancaman yang dimaksud itu apa? Banyak ancaman. Ancaman dari sosial, ancaman dari segi ekonomi, ancaman dari segi keamanan. Ancaman itu mana? Yang kamu maksud itu ancaman dari mana? Ancaman yang sering Bapak rasakan yang bagian ekonomi. Bagian ekonomi. Ya itu tadi saya bilang ancaman yang tadi yang peluang yang keadaan Karena libur panjang. libur panjang Karena target kita hanya ruang lingkup mahasiswa. Jadi di situ itu mahasiswa pulang kampung ini sepi. Jadi target lain itu minimum. Itulah ancamannya. Kalau secara sosial, Secara sosial nggak ada masalah sih. aman-aman. Ya secara keamanan insya Allah aman. Nggak ada. Untuk masyarakat nggak ada lah ya. Jadi secara analisis SWOT itu sangat lancar bagus. Berarti dengan yang terakhir, motivasi selama membuka usaha atau selama Bapak menjalankan usaha dari sekarang dari awal sampai sekarang, motivasi untuk Bapak dan juga buat yang lain untuk bisa menjalankan usaha itu. Motivasi bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga buat orang lain bisa menjalankan usaha. Pertama, ya melayani orang lain. Kedua, berlaku positif.
ketiga, jangan memanfaatkan situasi atau potensi bisa situasi orang dalam tanda kutip kita buat harus suka. Memang dia saat itu dia mau disudin akan datang lagi, itu dihindari. Jadi kalau memang itu ya kalau dia memang betul kita kalau memang kita merasa itu berat pekerjaannya, kita dapatkan nilai sedikit, tapi jangan kita peras mereka. Karena kalau orang kepepet apapun ceritanya dia siap, tapi besok dia mau datang lagi. Tapi kalau dia kepepet atau kepanasnya kita bantu, besok dia pasti teringat lagi kita. Nah, kakak dia sudah segini. Kalau kita bantu turunkan air sedikit aja segini, dia bisa berkata, besok dia teringat. Karena kalau kita bantu dia mungkin mati. Atau di mana kalau kita bantu dia pasti teringat dan bahkan balik. Karena kalau orang kepepet apapun dia terima, mau dia pasti terima namanya pun. Cuma harus dihindari. Dari penjelasan Bapak kan ini secara motivasi untuk bisa menyemangati orang lain dari selama kerja Bapak yang sekarang, membangun usaha sekarang. Motivasi selama Bapak membangun usaha yang sekarang nih, motivasi buat orang lain bisa menjalankan usahanya itu enggak yang hari itu, Bapak itu gimana sih? Itu memotivasi dia, maksudnya itu lah, maksudnya sama pelanggan itu. Ya, saya sama pelanggan selama Bapak punya menjalankan usaha ngopi sekarang. Usaha saya nih. Ya. Motivasi buat orang lain yang membangun usaha juga yang lain biar tetap lancar bisnis usahanya. Itu yang saya bilang tadi, melayani itu tetap pada pelanggan, layani sebaik mungkin. Jangan timbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, maksudnya berlakulah santun dan sopan. Ya. Jangan muka merdu, tersenyumlah. Agar maksudnya meyakinkan seseorang itu dengan kehendak kita, tetapi dia tidak merasa gimana ya? Dia kalau bisa kita niat mau mencubit dia, tapi dia tidak terasa pedih bagaimana caranya? Kita bisa. Maksudnya kan? Cuman tekniknya itu teknik. Ya mungkin kalau saya anak selembar dua mungkin saya bawa aja. Kita bawa aja kalau memang kita paksakan dengan misalnya dia ngumpulin 500 perak, 1000 perak, nggak ada duit dia. Maksudnya uang besar harus kita pecah. Kita bawa kan ya, dia kan pasti teringat. Dia jangan cuma nih, aku merasa berhutang di sana, tapi saya sifat ikhlas. Kalau dia nggak sifat saya, dia pasti teringat. Nggak satu orang misalnya antara 10-2 orang harus teringat. Kan lengket 2 pelanggan kita. Dengan hal membantu itu. Kadang-kadang saya nggak peduli kalau orang tuan kita orang ini nggak ada uang balik atau dia memang nggak ada duit, dia saya kasih aja, dia bawa aja, ikhlas saya, nggak masalah sama saya itu. Hari ini mungkin orang lain yang bisa menutupi itu. Saya beberapa pertanyaan yang saya tentang Bapak. Terima kasih dan juga kesempatan waktunya untuk bisa menjawab semua pertanyaan